Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anul karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Tanzilal mir rabbil alamin. Afa bihadzal hadithi antum mut'inun wa taj'alu rizqakum annakum tukadzibun. Shadaqallahu azim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita, Nabiina kekasih Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah PBA yang Ustaz takzimi, Ustaz muliakan. Sering terjadi penafsiran pada diri kita, kadang banyak salahnya daripada benarnya. Namun apapun yang kita lakukan tidak menutup kemungkinan akan membawa kita kebenaran. Kalau enggak benar pasti kesalahan. Dua option ini yang sering memihak pada diri kita untuk digerogoti oleh bisikan-bisikan iblis. Iblis yang senantiasa siap siaga dengan pasukannya untuk menghancurkan akidah-akidah orang yang beriman. Maka dengan kontennya yang secara tragis menghancurkan iman-iman yang termasuk hamba Allah yang takwa Allah, yang golongan hamba Allah lil muttaqin, maka tidak tanggung-tanggung hancur semuanya. Muncullah apa yang dinamakan tersesat. Kalau kita bicara tentang tersesat, Masya Allah, orang yang tersesat ibarat kita jalan, perjalanan kita masih jauh, di tengah jalan kita tersesat. Mau kemana arah sudah nggak tahu. Mau ke kanan kiblat sudah nggak tahu. Bagaimana langkah kita? Kalau orang sudah tersesat, tiada lain adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya itu yang kita harapkan. Mendapatkan pertolongan dan ridho Allah dari Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kondisi kita kalau kita tersesat dalam akidah kita? Kalau tersesat dalam perjalanan aja sudah bingung. Ini tersesat dalam perjalanan hidup kita menuju ukhrawi. Iman kita tersesat, terombang-ambingkan. Sering Ustaz sampaikan, ibarat perahu yaitu tidak punya jangkar. Ibarat perahu atau kapal pesiar yang tidak punya navigatornya, hilang. Jangkarnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya, balancingnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kapal bisa terbalik ketika terkena ombak. Ombaknya kita apa? Bisikan iblis ini. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah PBA. Seayat yang Ustaz sampaikan ini mungkin bermanfaat buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Sungguhnya Al-Quran itu merupakan suatu kitab, merupakan kitab pandang, yaitu pedoman yang mulia. Yang sudah dijaga keasliannya, keabsahannya langsung di Lauhul Mahfuz. Fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada hamba Allah yang bisa menyentuhnya illal mutahharun, kecuali harus bersuci dulu. Dalam keadaan kita wudhu, tidak sembarangan.
Tanzilal min Rabbil alamin, yang wahyu di dalam Al-Quran ini diturunkan langsung oleh Allah yang menciptakan bumi dan isinya. Otomatis kandungan daripada Al-Quran ini tidak bisa diragukan lagi. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun. Kalau sudah seperti ini antum mudhinun, apakah antum masih meremehkan dengan keabsahan dan kemudian Al-Quran ini? Nah, ini menurut Al-Quran, orang yang tersesat itu adalah mereka-mereka yang satu ada delapan ini. Satu adalah meyakini dan mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ini orang yang tersesat yang pertama. Artinya apa? Mereka ini tidak mengikuti, tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul, sesuai apa yang Rasulullah SAW dulu nasihatkan, berikan pada waktu baginda Rasulullah SAW haji wada, itu haji yang terakhir. Rasulullah pernah berwasiat, nanti umatku akan selamat, yang akan selamat adalah yang berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nanti akan ada aliran itu, beribu-ribu macam aliran. Sekarang sudah terbukti di mana orang pulang dari belajar, pulang dari suatu hal di dalam dia menuntut ilmu, setelah di rumah bukan mengajarkan suatu hal yang kebaikan, tapi justru menciptakan suatu nuansa tersendiri, yaitu aliran baru yang tidak jelas kesanatannya, yang tidak jelas keabsahannya, menggunakan ini, menggunakan itu, tidak berpandangan pada pedoman Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ini tersesatlah kita. Makanya mereka yang belajar, yang mempunyai guru, yang tidak bisa memilah-milah dan memilih, maka kita akan juga ikut tersesat. Dan kesesatan ini adalah merupakan suatu kesesatan akidah, kesesatan pandangan kita. Kesesatan adalah suatu pedoman kita pada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mengingkari salah satu rukun iman. Tak salah satu, kadang dua. Al-imanu atu'minu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa qadri khairihi. Di salah satu ini dia tidak percaya, diingkari. Salah satu aja diingkari, ini artinya mereka sudah mencari suatu kesesatan. Tersesatlah dia. Maka penting sekali buat kita untuk bisa-bisa mengadopsi tentang apa yang dimakna dan sebenar-benarnya makna daripada rukun iman itu sendiri. Percaya sama Allah, percaya pada malaikat, percaya pada kita, percaya pada Rasul, percaya dengan hari akhir, dan percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, qadri khairi wa syarihi. Yang ketiga adalah mengingkari otentisitas dan kebenaran Al-Quran itu sendiri. Makanya kalau belajar Al-Quran harus pakai guru. Pemahamannya, penafsirannya harus benar-benar ini ada ilmunya sendiri. Ilmu penafsiran Al-Quran harus benar-benar digurukan. Tidak asal menafsirkan. Karena kalau salah tafsir, maka kita akan mengingkari daripada kebenaran Al-Quran itu sendiri. Salah penafsiran, timbullah suatu kemunculan, yaitu otentitas yang baru. Dan ini harus benar-benar dijelaskan. Makanya ada sebutan yaitu asbabun an-nuzulnya, bagaimana ini sebab-sebabnya Al-Quran, sebab ayat ini turun bagaimana, ada semuanya itu. Makanya ilmu Al-Quran, apapun yang kita pelajari tidak akan pernah habis. Jangan pernah antum merasa sudah puas dengan belajar ilmu tentang Al-Quran. Tidak akan pernah habis sampai kita nanti menjelang kematian kita. Kemudian melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak sesuai dengan kaidah tafsir. Makanya jangan sekali-kali kalau kita tidak mengartikan Al-Quran ini sesuai dengan kaidah tafsir, ini sangat membahayakan. Dan justru akan membawa timbulnya pedoman-pedoman baru, penafsiran-penafsiran baru. Larilah kita ke dalam jenjang kesesatan muncul di sini. Makanya iblis jin ini nggak takut sama orang yang beriman. Iblis dan jin ini nggak takut sama orang beriman. Kita bacain Al-Quran, bacain ayat kursi, dia baca ayat kursi. Iblis ini nggak takut orang yang punya iman, ilmunya banyak, namun dalam hatinya timbul wastakbaru anha, kesombongan pada dirinya.
takut. Selagi orang itu yang beriman ada kesombongan satu butir debu pun, iblis gak takut. Iblis paling takut pada orang yang di dalam hatinya zikron kasiran, yaitu zikirnya diperbanyak. Zikir dan zikir. Takutlah iblis ini. Makanya penting. Banyak sekali jin yang hafal Al-Quran. Banyak sekali jin yang kita baca ayat kursi, dia juga baca ayat kursi. Makanya uslah, di sinilah pentingnya uslah. Salah satu contoh ketika kita biasa tahajud. Ini kita biasa tahajud. Kemudian kita dibangunkan sama jin, sama iblis ini. Ayo bangun tahajud. Kamu kan ahli tahajud. Begitu ngerti, ya aku memang ahli tahajud. Kata ahli tahajud ini sudah menimbulkan kesombongan. Kesombongan muncul pada diri kita tanpa sadar. Jin gak takut. Ayo ke masjid, kamu kan ahli ibadah. Merasa diri kita ahli ibadah dibandingkan yang lain, maka apa terjadi? Ini wastakbaru anha, kesombongan lagi. Sudah dijelaskan dalam Bukhari Muslim, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibri. Tidak akan orang masuk surga apabila di hatinya masih ada sebesar debu kesombongan. Ini penting buat kita pahami. Namun apa yang terjadi? Kesombongan terus muncul pada diri kita tanpa sadar. Akhirnya muncullah ketersesatan pada diri kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatul dimuliakan Allah. Kemudian selanjutnya, menurut Al-Quran, orang yang tersesat adalah mereka yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Kehidupan dunia merupakan suatu kehidupan nomor pertama, seakan-akan kekal abadi selamanya. Sedangkan kehidupan akhirat dia nggak percaya. Banyak kejadian seperti ini. Apakah ada orang muslim yang seperti ini? Banyak orang mengaku muslim, mengaku punya iman pada Allah, namun dia tidak belajar tentang ilmu akhirat. Alias apa? Ini kategori mereka wastakbaru anha, orang yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha, orang-orang yang mendustakan ayat Allah dan bangga dengan kesombongannya, inilah ulaika asnahum nari biha qalidun. Mereka akan kekal abadi di neraka selamanya. Masya Allah. Makanya dunia sifatnya itu fata morgana, tidak akan bisa kekal abadi selamanya. Ini dijelaskan dalam Al-Quran berbanyak sekali. Dalam pemaknaan penafsiran Al-Quran, dijelaskan, terus dijelaskan. Wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fi suqufil ula suqufi Ibrahim wa Musa. Dijelaskan lagi, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Banyak sekali penjelasan-penjelasan yang lain tentang kehidupan akhirat ini kekal abadi selamanya. Kehidupan dunia adalah fata morgana. Namun manusia masih suka dan cinta banget dengan kehidupan dunia. Buktinya apa? Ketika kehilangan harta benda, dia akan menangis. Ketika dia kehilangan ibadah sholat secara berjamaah, dia nyantai-nyantai aja. Sudah disebutkan dalam Bukhari Muslim, as-salatu jama'atu tafdzulu sholatan fadha bisab'i wa isrina darajat. Sholat jamaah ini lebih utama daripada sholat sendiri. Yang sholat sendiri ini tidak ada pahalanya sama sekali. Sholat jamaah 27 derajat pahalanya. Namun manusia senantiasa lebih suka sholat fadha, yaitu sholat sendiri. Kemudian menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu contoh, ketika orang itu mau sholat berjamaah, dihadang sama dia, diajak ngobrol, akhirnya dia gak jadi sholat jamaah. Ini merupakan suatu kesesatan. Tersesatnya seperti ini. Masya Allah. 1 kali, 2 kali, lama-lama akan ketagihan. Ketika berangkat, ngopi dulu. Sebelum sholat jamaah masih sempatnya ngopi. Habis ngopi, kemudian berangkat, sholat jamaahnya sudah sudah hilang semuanya. Kemudian durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Durhaka di sini apa ini maksud? Bisa dia kembali, bisa berwujud syirik.
tidak percaya sama Allah Subhanahu wa taala, bisa kita suudzon kepada Allah. Ini masuk durhaka kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita. Allah tidak pernah punya dendam pada hambanya. Allah senantiasa memberikan rahmat hidayah kepada hambanya. Namun hambanya senantiasa suudzon apabila permohonan hambanya enggak dituruti. Fadkuruni adkurkum waskuri wala takfurun. Sebenarnya Allah itu lebih dekat daripada apa yang kita bayangkan. 1 langkah, Allah 7 langkah lebih dekat kepada kita. Makanya jangan dibiarkan pikiran ini ngelantur ngalor ngidul, berprasangka jelek pada Allah. Allah berikan ujian, di balik ujian itu pasti ada hikmahnya, pasti ada tujuannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang benar pasti akan mati. Mati. Namun sebelum mati Allah akan berikan ujian, baik itu ujian kebaikan, ujian kejelekan, diuji dulu. Makanya orang hidup di dunia ini tidak ada yang kebal ujian, semua diuji. Orang kita lihat mereka kaya, mereka tercukupi semua hartanya, bisa beli ini beli itu. Namun tanpa sadar mereka mengalami kesulitan apa? Tidak bisa hidup dengan tenang, tidak bisa tidur dengan nyaman. Beda dengan si miskin, tidak punya apa-apa. Beda semua ujian, kita hanya melihat sepintas. Kemudian yang terakhir menurut Al-Quran, orang yang tersesat adalah mereka yang buta mata hatinya sehingga tidak bisa melihat mana yang hak dan mana yang batil. Wa qul ja'aku wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Tidak bisa melihat mana yang hak, mana yang benar dan mana yang haram. Khatamallahu ala qulubihim, hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim, penglihatannya, pendengarannya, khisyawah, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini merupakan ciri-ciri ketersesatan mereka sebagai hamba Allah. Maka dari itu, tubu ilallah taubatan nasuha. Satu-satunya jalan adalah kita cepat-cepat kembali untuk senantiasa tobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Satu ayat merupakan suatu hal yang penting. Kalau kita sudah tahu seperti ini, maka kita bersegeralah. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiqu fis sarai wad darai wal kadhiminal ghaidha wal afinina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.